Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Siapa kata kelasnya? Janji. Istighfar. Istighfar, Pak. Coba istighfar dipersiapkan. Baik, teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Sebelum di absen, tolong yang terlalu maju mundur sedikit. Riza sama Rina. Baiklah, masih ada yang ingat pelajaran tak pekan lalu? Lupa. Pelajaran tak pekan lalu yaitu yang ini. Khutbah. Pengertian khutbah dan tabligh. Kalau dakwah belum dipelajari karena tidak sempat. Jadi kita akan pelajari tentang dakwah. Di sini kita masih berada di bab 4, yaitu saling menasihati dalam Islam. Untuk hari ini kita akan membahas 3 poin kompetisi dasar dan 4 poin indikator. Bagian 3, pentingnya dakwah. Jadi salah satu kewajiban dakwah adalah bagi umat Islam itu wajib. Ada beberapa pendapat ulama, ada yang mengatakan dakwah itu hukumnya fardhu kifayah dan ada yang mengatakan fardhu ain. Ada beberapa metode dakwah yang bisa dilakukan oleh seorang muslim menurut syariat. Buka Quran surah yang ketiga, surah Al-Imran ayat 104, posisi paling kanan pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Yang artinya, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Materi selanjutnya itu bagian C, ketentuan dakwah, ketentuan tabligh, khutbah dan dakwah. Yang pertama, ketentuan khutbah sendiri terbagi menjadi 4, yaitu syarat khatib, syarat khutbah, rukun khutbah, dan sunnah khutbah. Syarat khatib yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik. Ada yang tahu apa arti balik di sini? Saya, Pak. Apa itu? Sudah dewasa. Ya, siapa namanya tadi? Nur Ilmi. Ya. Tulis dulu. Karena mau ini setiap individu. Asik. Sudah. Yang ketiga berakal sehat. Dan yang keempat itu mengetahui ilmu agama. Selanjutnya syarat khutbah. Khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khatib duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan lantang. Yang terakhir, tertib. Selanjutnya itu rukun khutbah. Yang pertama membaca hamdalah. Bagaimana itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua membaca syahadatain. Contohnya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ketiga membaca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian berwasiat takwa.
Contoh ayat berwasiat takwa yaitu pada Quran yang ketiga surah Al-Imran ayat 102 posisi paling kanan paling atas. Yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang terakhir itu berdoa pada khutbah yang kedua. Selanjutnya sunnah khutbah. Sunnah khutbah ada yang bisa bacakan? Dikasih nilai. Abdullah silakan. Baik, sunnah khutbah yang pertama Pak, masjid berdiri ketika khutbah. Kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Ketiga, khutbah tidaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Yang keempat, khotib menghadap jemaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Dan yang keenam Pak, membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk. Baik. Selanjutnya itu ketentuan tablik. Tablik artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan tablik disebut Mubalik. Ada ketentuan mubalik, yaitu yang pertama syarat mubalik Islam. yang kedua Balik. yang ketiga dan mendalami ajaran Islam. Islam. Selanjutnya etika dalam menyampaikan tablik. Ada yang bisa bacakan? Saya Pak. Silakan Nur Ilmi. Sudah tadi yang lain. Perempuannya Arwan benar. tidak ada. Kementerian Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Yang terakhir, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih dan mencari kesalahan orang lain. Baik, terima kasih kepada saudari Fitriani, kepada anak guru selanjutnya. Ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak. Orang yang melaksanakan dakwah disebut. Ada dua cara berdakwah. Ada yang tahu? Laki-lakinya. Masa dikali sama perempuan? Tidak ada. Ya, Muhammad Farid silakan. Pertama, sudah paham dalam Islam atau dalam Islam. Yang kedua, tawakal. Oke, baiklah kita langsung melangkah ke etika dalam menyampaikan dakwah. Terdapat pada surah yang ke-16, surah An-Nahl ayat 125 posisi paling kanan pertengahan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ada yang ingin membacakan artinya? Arwanda? Dan paling tahu kita hasilnya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat. Satu menit lagi. Baiklah, karena waktu sisa sedikit, saya akan kasih kuis. Waktunya dikumpul 15 menit ya, untuk menetes penguatan materi. Apakah sampai di sini sudah paham apa tidak? Linknya saya sudah kirim di grup, dikerja lewat web ya. Jadi adapun kesimpulan kita pada hari ini yaitu kalau kita berdakwah kepada orang lain, kita harus bersikap lemah lembut karena sifat kita saat berdakwah itu, kelembutan dalam berdakwah amat penting karena
Tagat manusia itu tidak ada yang pernah senang dan tidak mau menginginkan kekerasan. Mungkin itu untuk materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.